Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya Fahrul. Seperti biasa, saya ingin kasih tips ataupun trik cara kita memisahkan anakan aglonema ya, supaya bisa tumbuh subur. Jadi yang lebih penting adalah kapan waktunya kita lakukan pemisahan yang tepat. Jadi kita tunggu kalau udah besar seperti ini. Nah, jadi langkah yang pertama sekali, baik di lampot atau polybag, teman-teman keluarkan dulu seperti ini ya. Jadi kita pegang aja dulu semua seperti ini. Nah, ini tanahnya yang di bawah. Jadi akar aglonema ini tidak memegang ya semua tanah yang di dalam pot ataupun yang ada di dalam polybag. Jadi separuh ke atas saja seperti ini. Nah, kalau udah begini, apa manfaatnya yang harus kita ketahui? Bahwa untuk aglonema walaupun sudah besar seperti ini, jadi tanahnya nggak usah banyak-banyak ya. Dalam pot kecil juga bisa seperti ini ataupun dalam polybag ya. Nah, jadi kalau udah seperti ini, teman-teman sediakan alat bahan ya seperti pisau yang tajam. Namun kalau nggak gunakan pisau pun nggak apa-apa seperti ini. Nanti akan saya coba ya. Jadi kita bersihkan dulu dari media tanamnya. Nah, kita gemburin dulu seperti ini. Kalau teman-teman mau cuci, itu lebih bagus ya, dicuci juga boleh. Kalau tanahnya memang gembur, nggak usah dicuci pun boleh seperti ini. Jadi kita harus punya kehati-hatian ya, kalau nggak pakai pisau. Pakai pisau pun harus hati-hati. Jadi jangan sampai rusak ketika kita lakukan pemisahan. Nah, ditarik aja pelan-pelan seperti ini. Nah, ini yang dua, tangan kanan saya ini bisa kita jadikan dua media tanam ya, baik pot ataupun polybag. Kemudian kenapa saya harus tunggu sampai anakannya besar-besar seperti ini? Biasanya kalau menurut pengalaman saya, jika kita sabar menunggu untuk melakukan pemisahan ya, kalau udah besar, ini memang sangat aman sekali, anti layu. Jadi dia tidak akan layu. Jadi beda dengan anakan aglonema yang masih kecil. Nah, itu yang nomor satu. Dan keuntungan yang nomor dua, kalau udah besar anakannya seperti ini, kalau teman-teman mau jual ya, ini harganya udah lebih tinggi. Jadi kalau misalnya yang masih kecil-kecil, untuk aglonema seperti ini ya, itu 15.000 atau 20.000. Nah, kalau udah besar seperti ini, kita bisa jual 20.000 sampai 25.000. Kemudian buat teman-teman yang masih pemula, sebaiknya ya, kalau kalian ragu-ragu ataupun kalian mungkin ada rasa takut nanti anakan aglonemanya layu atau apa, jadi begitu kita lakukan pecah batang, pembongkaran seperti ini, kita terus saja melakukan penanaman kembali. Jadi kalau menurut pengalaman saya ini tidak akan pernah layu kalau seperti ini. Jadi dia jangan lama-lama. Nah, cara penanamannya juga harus hati-hati. Karena ini akarnya udah panjang. Nah, seperti ini aja. Kemudian untuk media tanam ya, kalau yang ini dulunya ya, sekam padi, abu sekam padi juga campur dengan sedikit tanah ya, ataupun ini 10% tanah. Nah, jadi 40% sekam, 40% abu sekam ataupun arang sekam ya, kemudian 10% tanah. Kemudian kita ukur dulu seperti ini supaya dia pas ya. Nah, diukur dulu seperti ini. Kalau udah cocok di dalam media tanam, nggak terlalu ke bawah, nggak ke atas, maka tinggal kita tambahin saja yang kita tuang tadi.
Nah, seperti ini. Kemudian buat teman-teman yang benar-benar ingin mempraktekkan sendiri di rumah, saran saya sebaiknya silakan dilihat video ini sampai dengan selesai ya. Jadi mana-mana tutorial pun ya, kalau mengenai dengan tanaman itu harus dilihat sampai selesai. Kalau enggak nanti jangan disalahkan si pembuat tutorial videonya ya, karena videonya belum habis. Biasanya orang Indonesia termasuk saya juga kadang-kadang ya, padahal inti dari yang ingin disampaikan oleh si pembuat tutorial seperti ini kadang-kadang ya bisa jadi di tengah video atau hampir di akhir video, jadi kita nggak lihat. Nah, seperti ini, kok dapat seperti ini bagus sekali nih. Ini ada bonggolnya di bawah. Nah, bagusnya di mana? Kalau teman-teman dapat anakan aglonema, umpama teman-teman membelik ya, kalau bisa dirasain dulu ya. Tapi hati-hati juga ya, nanti si penjualnya marah. Kalau kita dapat yang ada bonggol seperti yang saya tunjukkan tadi, ini kita punya dua keuntungan ya. Begitu dia pulih sekitar 15 hari atau 20 hari lagi, dia sudah tidak stres lagi. Anakan yang tadi, bonggol yang tadi akan tumbuh anakan lagi. Jadi cepat sekali banyak kalau seperti ini. Kemudian untuk penanamannya seperti ini, jangan terlalu dipaksakan ya, takut nanti batang dari anakan si aglonema ini masih kecil, dia mudah sekali patah. Kalau udah patah dia nggak mati langsung, jadi matinya 3 atau 4 hari kemudian baru kita tahu dia udah patah karena kita tekan nggak hati-hati. Nah, seperti ini aja. Akarnya juga ya diusahakan ya jangan ada yang patah. Tetapi kalau misalnya ada akar 10 seperti ini ya atau lebih, patah 2 atau 3 itu nggak apa-apa, jadi jangan patah semua. Nah, jadi ini saya cepat-cepat aja ya, karena saya juga harus memikirkan buat teman-teman biaya internet ya. Di tempat kita Indonesia ini masih tergolong mahal mungkin ya. Nah, seperti ini. Kemudian kalau kita udah buat seperti ini semua, nanti ya kita siram dulu. Teman-teman sabar aja dulu ya, sedikit aja lagi. Saya tanam ini satu batang lagi. Nah, ini juga ada bonggol di bawah. Nah, ini pasti hidup kalau yang seperti ini ya. Kalau yang tadi hidup juga. Cuman buat teman-teman yang pemula, ini lebih beruntung ya kalau kalian membeli yang ikut serta bersama bonggol di bawah anakan ini. Nah, keuntungannya begitu dia pulih, dia terus saja menumbuhkan anakan. Jadi terus teman-teman ini sekitar 20 hari udah tumbuh anakan. Kalau misalnya beli yang mahal ya, yang 200.000 atau 100.000, udah tumbuh satu lagi. Jadi nunggunya cuma 20 hari. Nah, saya udah siap. Diperhatikan juga jangan terlalu ke dalam. Nah, seperti ini ya. Jadi pelepah-pelepahnya ini jangan sampai tertimbun di dalam media tanam. Nah, kalau udah seperti ini, yang harus dilakukan selanjutnya adalah penyiraman. Jadi untuk penyiraman ya, seperti ini aja, disiram aja dalam jumlah yang banyak. Lebih baik kalau menurut saya disiram aja bersama batang dan daun, seluruh batang aglonema, polybag-polybagnya juga, media tanam ini semuanya kita siram. Nyiramnya jangan usah takut-takut ya. Kalau udah sebesar ini memang udah bagus sekali pemisahannya seperti ini. Teman-teman siram aja seperti ini. Nah, kemudian ada satu lagi. Setelah teman-teman lakukan penyiraman seperti ini, silakan teman-teman letakkan di tempat yang teduh selama 3 hari. Kemudian baru diletakkan di mana tempat yang teman-teman inginkan. Jadi jangan kena panas dulu ya, walaupun udah seperti ini segar bugar, tetap jangan kena panas dulu untuk menghindari stres. Kemudian ya, kalau udah seperti ini,
udah kita letakkan tempat teduh, udah juga kita lakukan penyiraman ya. Jangan dilakukan pemupukan ya. Hanya saja yang boleh dispray dengan alat sprayer, disemprot ya dengan vitamin B1, atau kalau memang teman-teman ingin melakukan pemupukan yang boleh hanya dengan menggunakan pupuk dekastar. Jadi yang perlu diingat adalah vitamin B1 dan dekastar. Untuk pupuk lain jangan dilakukan dulu. Kita harus sabar menunggu ini sampai 10 hari baru kita lakukan pemupukan. Dan yang terakhir adalah tak pernah lupa saya mengucapkan ribuan terima kasih buat teman-teman semuanya sudah melihat video ini sampai dengan selesai. Dan silahkan share juga buat teman kalian yang lain jika dirasa ada manfaatnya dari video ini.